Oke, selamat pagi teman-teman. Senin 16 Juni 2025, teman-teman semuanya. Pagi ini saya pengen sedikit memberikan respon ya terkait dengan satu artikel menarik di Kompasiana ya, yang membahas tentang dunia paranormal dalam Islam ya gitu. Karena kemarin itu dibahas sama Fadilat Ustaz Haji Rahman Hussein dalam kuliah subuh atau kajian subuh di Masjid Al-Karim Bintar Permai, Sanggrahan, Jakarta Selatan. Kan gini, sebenarnya in general secara umum Islam itu kan sangat melarang keras yang namanya praktik-praktik perdukunan. Oke. Karena praktik-praktik perdukunan itu kan syirik ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam Islam itu perdukunan tentunya tidak boleh, haram hukumnya, jelas ya kan. Nah, akan tetapi inilah Indonesia, teman-teman. Ya, Indonesia ini kan tidak semua orangnya kan beragama Islam kan. Ya, memang terbagi dua, memang ada yang Islamnya Islam putihan, ada yang Islamnya Islam abangan gitu. Kalau Islam putihan kan ya kita tahulah ya, orang itu mengamalkan ayat udkhulu fis-silmi ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah gitu kan. Jadi orang-orang yang Islam putihan mengamalkan itu biasanya. In general, mereka berusaha mengamalkan agama Islam itu sesuai dengan tuntunan syariah agama Islam itu secara kafah. Kafah itu artinya menyeluruh, utuh, menyeluruh secara secara utuh, secara menyeluruh, secara maksimal, secara sungguh-sungguh, secara serius gitu kan. Nah, kalau Islam abangan ini dia nyampur, teman-teman. Dia mencampurkan agama Islamnya dengan ya pemahaman-pemahaman yang bersumber dari ajaran-ajaran sebelum Islam itu datang ke Indonesia. Nah, inilah ya yang disebut kemudian Islam abangan atau Islam KTP dan sebagainya, dan yang setaraf dengan itu. Nah, teman-teman semuanya, para pemirsa, kita tentu nggak bisa menyalahkan, apalagi mendenounce, apalagi mengecam, apalagi melabel ya orang seperti itu dengan label-label yang nggak karu-karuan. Ya karena memang kembali lagi, kalau saya analogikan dalam baju ya, memang seperti itu baju yang pas untuk ukuran badan mereka. Nggak bisa kita menggunakan ukuran baju kita kepada orang seperti itu. Nggak bisa, teman-teman. Ukuran bajunya beda, karena ukuran badan mereka juga berbeda gitu. Tapi in general, secara umum memang Islam itu sangat menentang keras yang namanya praktik-praktik perdukunan. Lalu bagaimana Pak kalau paranormal di dalam agama Islam, atau Islam itu adalah bagaimana Islam memandang supranaturalisme gitu. Gini teman-teman ya, di bagian awal dari surah Al-Baqarah kan ada ayat yang berbunyi, di ayat yang ketiga kalau saya, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ kan ada yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, ya kan? Nah, supranatural, hal-hal yang bersifat supranatural, astral, itu kan gaib ya. Paranormalism itu kan gaib ya. Mengimani perkara yang gaib itu memang wajib, teman-teman. Tapi jangan diartikan sebagai melegalkan perbuatan syirik, itu nggak boleh ya.
ya, melegalkan kepercayaan selain kepada Allah, ya. Itu bukan berarti arahnya ke sana. Enggak, teman-teman. Tidak. Ya, tetap kita percaya yang gaib, karena makhluk yang gaib pun juga pasti diciptakan oleh Allah, gitu. Subhanahu wa ta'ala. Gitu, teman-teman. Jadi kalau masalah mereka Islam nih, tapi mereka kok masih kalau berobat ke orang terutama di Jawa ya. Soalnya gini teman-teman, Islam itu masuk ke Pulau Jawa ini saya cerita sejarah ya. Islam itu masuk ke Pulau Jawa itu belakangan. Islam itu lebih dulu masuk ke tanah Nusantara itu tuh lewat di Sumatera, teman-teman. Di abad ke-7. Sementara Islam baru masuk ke ke Pulau Jawa itu di abad ke-15. Setelah rubuhnya kerajaan Majapahit. Nah, begitu kerajaan Majapahit itu rubuh ya, runtuh. Nah, bekas orang dari kerajaan Majapahit, yaitu Raden yang kemudian kita kenal dengan nama Raden Fatah atau Raden Patah gitu ya. Itu menjadi raja atau pemimpin Islam pertama di Pulau Jawa, dan dengan mendirikan kerajaan Islam di Jawa Tengah, yaitu di Demak, teman-teman, pada abad ke-15 Masehi atau tahun 1500 Masehi. Lalu kemudian kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan-kesultanan Islam di Jawa itu berkembang memang. Tapi karena memang Islam masuk ke Pulau Jawa itu tidak dengan cara-cara yang represif ya. Islam masuk ke tanah Jawa ini dengan pendekatan kultural. Kalau bahasa yang lebih keren lagi itu dengan pendekatan persuasif akulturatif. Bukan persuasif asimilatif gitu loh. Ya. Islam masuk di tanah Jawa itu dengan pendekatan persuasif akulturatif. Jadi memang dengan pendekatan budaya, orang-orang di Jawa ini kemudian banyak yang memeluk agama Islam. Tapi juga karena itu jugalah kenapa orang-orang banyak mempelesetkan gitu loh. Banyak mempelesetkan atau mencatut-catut ya dalil-dalil keislaman dan asma-asma keislaman itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak boleh dalam ajaran agama Islam gitu. Tapi ya sudahlah, karena memang sudah mengakar, sudah membudaya, sudah memang dari lama begitu, mau diapain juga. Mau kita marah-marah dengan mengkutuk-kutuk apa segala macam, itu bukan menyelesaikan masalah. Itu juga bukan diajar oleh Nabi SAW, karena Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam satu hadis bahwa beliau diutus bukan untuk menjadi tukang kutuk, teman-teman. Jadi ya sudah, mau bagaimana lagi. Ya kita hormati saja kalau masih ada nih saudara-saudara kita, misalkan. Gak cuma orang Jawa aja sih, orang-orang non Jawa pun juga ada. Ya, kalau misalkan nih agamanya Islam misalkan, tapi kalau sakit dia berobatnya ke dalam tanda kutip orang pinter. Bukannya ke dokter, bukannya ke rumah sakit, bukan melakukan praktek tibun nabawiyah, yaitu bekam misalkan. Ya. Terus apa lagi? Kalau ini masih melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bernuansa paranormal, kayak pesugihan, minta kekayaan gitu kan secara instan gitu misalkan. Saya mau kasih tahu, boleh nggak? Saya kasih tahu ya teman-teman. Kalau kita minta kekayaan secara instan, percayalah apa yang dikatakan Roy Faye itu akan benar adanya kok. Ya, you can be
you can be rich overnight. Oke, lanjut ya teman-teman. Percayalah pada yang dikatakan Roifa itu memang benar nanti, ya. You can be rich overnight, but you can be broke overnight. Intinya itu. Kita bisa, kalau bahasa sederhananya saya gini, we can instantly rich, but we can also be instantly broke. Kalau kita berharap kekayaan dengan cara yang instan, kita bisa jadi kaya dengan instan, betul. Tapi percayalah, kita juga bisa jatuh miskin dengan instan. Gitu teman-teman. Kenapa? Segala proses yang diawali dengan cara yang instan, maka sesuatu itu juga akan berakhir dengan cara yang instan. Ya, instant start, but it's also instant end. We'll start something instantly, it will be. Kalau bahasa sederhananya saya gini. If we begin something instantly, it will instantly end. Akan berakhir juga secara instan. Itu teman-teman. Jadi ya, tapi kembali lagi dalam pembahasan ini kita tidak berhak memberikan judgment kepada orang-orang yang masih berkutat dalam hal-hal yang seperti itu teman-teman. Kita nggak berhak. Paling tidak kita tidak melakukan tindakan disonansi kognitif teman-teman. Kita tahu nih bahwa oh ini nggak boleh. Ya jangan kita lakuin. Minimal buat kita sendiri dulu lah teman-teman. Tapi kalau kita yang udah tahu nih, misal dalam Islam nggak boleh berkudun-kudun gitu misalkan. Tapi kita ngelakuin, nah itu namanya disonansi kognitif. Minimal kita tidak terjelembab dalam perbuatan seperti itu. Ya. Minimal untuk diri kita sendiri dulu dah, baru kita untuk orang lain. Gitu. Ya. Jadi, ya biarkan, kita harus saling menjaga, saling menghormati orang dengan berbagai pandangan, berbagai kepercayaan, berbagai ini. Yang paling penting adalah kita tidak sampai terjerumus dalam disonansi kognitif atau kognitif dissonance. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa terus subscribe channel YouTube saya.